Anda tahu kenapa Amerika nggak resesi? Kan 2023 kemarin mereka bilang Amerika akan resesi. Bunga naik terus kan. Maret 2023 SVB. Kenapa SVB terjadi? Mereka terlalu agresif memperlambat ekonominya. Bunganya mulai naik. Tapi M0-nya udah tumbuhnya udah minus 15% pada waktu itu. Di bulan Maret 2023. Boleh aku gitu kan? Jadi begitu jatuh, bunga tetap naik. Iya. Dia balik badan tapi Betul. uangnya diinjek lagi ke sistem. Maka saya bilang Amerika udah balik, udah bukan tight money policy lagi, udah loose. Paling enggak udah tumbuh 1%, 2%, enggak negatif lagi. Walaupun bunga naik. Yang agak konyol adalah kita ikut. Kita anggap mereka melakukan kebijakan ketat. Kita ketatkan di sini. Tapi untung saya di LPS, saya tahan bunga di bawah. Bagus. Jadi nggak ini melambat, tapi nggak melambat parah. Jadi kita masih bisa punya ruang untuk tumbuh. Tapi ketika dinolkan lagi ya kita nggak bisa apa-apa. Jadi even Amerika melakukan kesalahan yang fatal, sekarang sudah insaf. Makanya saya bilang, kan selalu bilang Amerika yang resesi, nggak mungkin, kenapa? Dia udah injek uang lagi, walaupun nggak ngaku. Sebelumnya kan mereka bilang quantitative easing. Sebenarnya untuk saya itu adalah operasi moneter biasa, hanya lebih besar daripada sebelumnya. Betul. Skalanya. Itu kan biasa. Kalau dia mau dorong ekonomi ya turunan bunga ya injek uang. Kan nggak mungkin turun bunga uangnya nggak ditambah. Karena kalau itu gimana cara kita nurunkan bunga di pasar yang nambah supply uang, kira-kira begitu. Jadi ya harusnya seperti itu. Jadi bukan hal yang haram, lakukan saja. Kalau takut inflasi, kita monitor. Kalau hitungan saya adalah sebelum kita tumbuhnya di atas laju pertumbuhan potensial yang saya bilang 6,5 sampai 6,7% tadi, nggak apa-apa. Ekonomi tumbuh lebih cepat. Karena sebagian dari kita takut ekonomi tumbuh di atas 5% akan terjadi inflasi. Itu bisa diukur. Bisa diukur. Diukur CPI, diukur velocity, bisa dimonitor, di-manage bahkan. Bisa di-manage. Dan gini, kita bisa kendalikan kok semuanya. Itu kan di kita. Supply uang, bunga, ini fiskal di kita sendiri. Jadi saya selalu bilang begini. Global gonjang-ganjing, saya nggak peduli. Di luar kendali saya bisa apa? Yeah. Tapi domestic demand kita kuat, 90%. 10% tergantung sana ya. 80-90% lah.